Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam puisi Tanah Air Mata dilukiskan masalah sosial tentang keadaan bangsa. Keadaan tanah air ini yang sudah berubah, di mana manusia sudah terpengaruh adanya nafsu dan ambisi duniawi yang tega merubah segalanya. Penyair mengungkapkan bagaimana bangsa ini sudah berubah dari yang begitu damai, indah menjadi sangat menyedihkan di balik kemegahan yang terlihat. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Cinta dalam puisi Tanah Air Mata ini, pengarang melukiskan tentang rasa cintanya kepada tanah air yang kini menjadi derita dan kebencian terhadap para petinggi negeri ini. Puisi ini juga merupakan bentuk sindiran dan ungkapan penyair untuk para petinggi bangsa ini. Para petinggi bangsa ini yang diharapkan bisa membangun bangsa justru hanya disibukkan dengan kepentingannya sendiri. Mereka dengan tanpa beban menikmati kemewahan negeri ini. Namun di balik itu semua, banyak rakyat negeri ini yang menderita. Kebencian itu tergambar jelas pada baris puisi. Namun, kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian kan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata. Saudara-saudara, tahun 2015 ketika ada World Economic Forum, kami menyuarakan World Equality Forum. Kenapa? Karena saat itu kekayaan 85 orang terkaya di dunia sama dengan kekayaan separuh populasi dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Tidak jauh berbeda. Bayangkan tahun 2008 kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 30 juta penduduk Indonesia. Tahun 2009 kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 42 juta penduduk Indonesia. Tahun 2010 naik lagi, kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 60 juta penduduk Indonesia. Tahun 2011 semakin menyakitkan hati kita. Kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 77 juta penduduk Indonesia. Tidak cukup sampai di situ. 2017 kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Sungguh menyakitkan mengetahui di negeri yang kita cintai ini, so few have so much, so many have so little. Tapi ini bukan soal angka, ini soal luka kita bersama. Karena kesenjangan ini
ada seorang bapak yang pulang ke rumahnya dengan penuh rasa bersalah karena tak mampu membeli susu untuk anak-anaknya. Karena kesenjangan ini, ada seorang ibu yang harus memohon belas kasih di rumah sakit agar sang anak bisa mendapatkan pengobatan. Karena kesenjangan ini, ada seorang anak yang harus menundukkan kepalanya karena tak mampu melanjutkan pendidikan. Banyak VOC gaya baru yang mencabut rasa keadilan di tengah-tengah kita. Pemuda dari bangsa lain boleh memberikan kritik, tapi tidak dengan kita. Karena kita adalah bagian dari Indonesia. Bukan tugas kita sekedar memberikan kritik, tapi tugas luhur kita adalah menghadirkan sebuah solusi. Masa depan bangsa ini bukan berada di tangan pemuda-pemudi utopis, tapi ada pada genggaman pemuda-pemudi yang bekerja keras untuk menyelesaikan masalah bangsa. Oleh karena itu, saya mengajak generasi muda Indonesia untuk bersama-sama kita bergandengan tangan, berjuang, berkelahi melawan ketidakadilan. Tidak peduli usia kita, siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Hari ini, Indonesia memasuki sebuah era baru, di mana nilai-nilai penghormatan bukan lagi diberikan kepada mereka yang punya kesejahteraan finansial, tapi diberikan kepada kita, generasi muda yang punya ide, gagasan, dan kepedulian untuk bangsa.